Dan untuk teman-teman yang naik kendaraan umum dari Cipanas itu ada jurusan Cipanas Larahan, teman-teman. Banyak penjual tanaman hias di sini, teman-teman. Dan jumlahnya jauh berkurang sekarang. Nah, teman-teman, dulu gerbang ini adalah gerbang tiketing pertama yang diberlakukan di sini. Yang dianggap gerbang pungli itu ini, teman-teman. Wah, ini unik nih. Ada si bapak jualan tripod. Pak, jualan tripod? Pengunjungnya lebih ramai sekarang apa lebih ramai dulu pas ada tiket? Lebih rehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Bangun Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Kita jalan-jalan teman-teman ke barat lagi. Kita cari kitab suci lagi ya. Perjalanan ke barat bersama Mang Yus ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya Cibodas, kebun raya Cibodas yang sekian lama menjadi perbincangan karena ada dua gerbang yang diberlakukan di sana, berarti 2 kali tiket ya. Dan kabarnya kemarin si gerbang yang pertama itu sudah dihapus, gerbang pungli yang dianggap sebagai pungli nih gerbangnya, yang menurut keyakinan netizen nih gitu dianggap sebagai gerbang pungli itu dibubarkan. Apa benar seperti itu dan apa dampaknya kepada lingkungan sekitarnya? Ya sama-sama kita ikuti di video berikut ini. Oke teman-teman, kita start perjalanan kita dari mana ya? Dari Hotel Dalaka Biru di sebelah kiri kita nih. Ya kita lihat seperti apa perkembangan kebun raya Cibodas yang sebetulnya itu jadi jadi tempat favorit warga Cianjur ya kalau dulu, karena main-main atau jalan-jalan ke kebun raya Cibodas tuh murah meriah teman-teman ya. Tapi ketika si kebun raya Cibodas itu setelah pengelolaannya dibuat seperti apa teman-teman ya, saya juga nggak ngerti. Jadi 2 gerbang dan mahal-mahal semuanya. Jadi pengunjung kebun raya Cibodas itu drastis turun banget, drastis teman-teman. Nah, dan di sebelah kiri kita nih ini Istana Negara teman-teman ya, Istana Cipanas. Udah sejak dari zaman kolonial nih ada di sini nih Istana Cipanas nih, dari sebelah kiri nih teman-teman. Tuh megah ya. Ini bangunannya bangunan khas zaman-zaman kolonial dulu. Sebetulnya cukup bangunannya aja yang diwarisi ya kalau zaman kolonial. Kalau sistemnya jangan, sebetulnya mah sistem kolonial tuh nggak boleh dipakai. Dan di depan sana tuh Pasar Cipanas teman-teman, sebelah kiri. Jadi ini titik daerah Cipanas yang paling kredit, apalagi kalau pas masa-masa padat kayak masa-masa liburan atau masa-masa lebaran gitu. Di sini paling kredit teman-teman. Ini kadang-kadang juga sudah diberlakukan kontraflow seperti ini juga kan tetap aja gitu ya. Kalau pagi ini mah rada mending lah ya. Di sela-sela kemarin gara-gara Pak Prabowo ngomong sarit-set katanya gitu ya, lihat spanduk-spanduk, lihat banner-banner yang kalau beliau pulang tuh, dan langsung dikercep ya, langsung ditertibkan itu reklame-reklame spanduk gitu kan, terus banner-banner jualan. Tapi yang kayak gini juga kan sama bikin sarit-set teman-teman gitu ya. Padahal mah ya kalau yang namanya spanduk jualan mah gitu ya, namanya spanduk jualan orang tuh biar tahu gitu bahwa si warung itu teh atau tempat itu teh jualan apa gitu ya. Kenapa harus jadi penertiban segala gitu kan, aneh gitu bangsa ini mah.
Jadi teman-teman, di sini ternyata dulunya itu adalah danau teman-teman. Jadi ini yang disebut dengan Cisarua Mirs itu dulu di situ. Kita bisa lihat sebetulnya sisa-sisa batuan air itu ada di sebelah sini nih. Tebingnya masih asli nih. Ini batunya batu-batuan air teman-teman nih sini nih. Tuh. Ini Cisarua Mirs, dulunya bendungan yang ini jebol pas gempa Cianjur waktu itu tahun 1937 apa 30-an lah, saya lupa 37 apa 30 gitu apa 33 gitu pokoknya. Yang jelas ini jebol tuh tahun 1930-an waktu itu zaman Belanda teman-teman. Makanya ada yang disebut dengan apa namanya Beledug Cisarua gitu waktu itu kalau nggak salah peristiwanya tuh. Jadi jebol bendungan yang ini nih teman-teman, bendungan Cisarua ini jebol pada saat itu. Dan di depan itu adalah Rumah Sakit Cimacan teman-teman, RSUD Cimacan. Nah patokannya kalau dari arah Cianjur, nah di depan tuh kita belok kiri ke arah Cibodas tuh ya, belok kiri teman-teman. Ada simpangan di depan. Ini ada Kemang, Cibodas, Puncak Ciawi ke sana ke puncak teman-teman. Kita nanti di depan ada simpangan, kita naik ke sebelah kiri ya. Dari sini jalan terus menanjak teman-teman. Sekitar 3 kiloan lah ya kalau nggak salah, 3 apa 4 kilo gitu. Dan untuk teman-teman yang naik kendaraan umum dari Cipanas itu ada jurusan Cipanas Larahan teman-teman ya, yang bisa ke arah sini nih, Cipanas Larahan itu ke arah Cibodas. Nanti terminalnya tuh di atas di pasar. Dan selain Kebun Raya Cibodas, teman-teman juga bisa trekking ke Gunung Gede Pangrango dari pos sini teman-teman ya, bisa. Nah ini teman-teman, di gerbang yang ini sekarang jadi ditutup. Dulu ada tiketing di sini teman-teman. Jadi sekarang kalau sekarang sudah nggak ada tiketnya kalau di sini nih sekarang. Nah teman-teman, dulu gerbang ini adalah gerbang tiketing pertama yang diberlakukan di sini. Saya lupa lagi tiketnya berapa dan yang dianggap apa namanya tiket gerbang pungli itu ini teman-teman, karena setahu saya gitu ya, si Kebun Raya Cibodas ini sudah disewakan kepada pihak swasta ya. Jadi seharusnya itu semua pengelolaan itu jadi ke pihak swasta. Dan dulu juga satu tiket teman-teman, dan ini diberlakukan di sini nih. Ini sekarang ditutup nih karena banyaknya komplainan masyarakat mengenai pungli di Kebun Raya Cibodas teman-teman ya. Jadi di sini sekarang mah banyak pedagang ya, nggak apa-apalah ya gitu, karena pedagang-pedagang tuh menawarkan jas hujan dan lain-lain teman-teman ya. Ini dan ada yang berjualan si bapak, jualan apa tuh, jualan tripod. Wah ini unik nih, ada si bapak jualan tripod. Pak jualan tripod apa nyewain? Nyewa apa jualan pak? Ada yang nyewa, ada yang beli. Oh ada yang nyewa, ada yang beli. Ini apa, tongkat trekking ya? Ya buat ke Ciberem. Tongkat trekking sama tripod ya buat ke Ciberem pak. Kalau sekarang ini kan nggak ada tiket di sini ya? Ya. Kalau pengunjungnya lebih ramai sekarang apa lebih ramai dulu pas ada tiket? Lebih rehe. Lebih rehe gimana mas? Lebih jempling. Lebih jempling. Ya, lebih sepi. Padahal ini udah satu tiket sekarang ya? Ya. Tapi tetap aja ini sekarang lebih sepi ya? Ya lebih gitu. Lebih sepi mungkin karena memang musimnya lagi begini ya gitu. musimnya, Pak. Kenapa? Ya, Pak. Hah? Para macet di rumahnya. Pada macet di rumahnya jadi nggak keluar. Jadi keuangannya sedang susah sebetulnya mas sekarang ekonominya. Jadi lagi kalau sekarang musim papaja rame nggak? sepi. Sama juga sepi. Oh sama juga sepi ternyata.
Oh, berarti bukan karena masalah pungutan, karena memang ekonomi sedang seret gitu sekarang mah ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan sing lalaku seueur nya dinten ayeuna nya, pengunjungna sing rame gitu. Aya nama ekonomi Lagi melemah. Jadi, ini gerbang informasi wisata, teman-teman. Tuh, seperti ini. Nah, tapi memang sepi ya, mungkin karena ekonominya gimana mungkin ya. Menurut informasi dari para pedagang malah sebetulnya mah sepi ya, mungkin karena belum tahu aja bahwa satu gerbang ini gitu sekarang tidak ada tarif nih gitu, tidak ada tiket yang diberlakukan di gerbang ini teman-teman. Jadi tiket yang berlaku hanya di atas saja teman-teman. Dan ini teman-teman untuk yang mau jalan-jalan ke Cibodas ataupun trekking ke Ciberem ya, jadi kalau teman-teman lupa bawa tripod, bawa tongkat trekking, di sini ada yang disewakan, ada yang dijual. Begitupun teman-teman kalau yang nggak bawa alas duduk, nah di sini suka ada yang jual juga alas duduk dan jas hujan plastik teman-teman, karena ini sekarang musim hujan ya. Jadi silakan bantu teman-teman yang berjualan di sini. Ada yang berjualan tongkat trekking ataupun disewakan, ada tripod juga, ada alas duduk juga, ada juga jas hujan ya. Nih di gerbang ini nih teman-teman. Dan ini free di sini, tidak ada tiketing sekarang. Dan ke sebelah sana itu ada Pangsalatan teman-teman, ada tempat camping tuh, ada Pangsalatan. Ada tempat camping baru sepertinya dibuka. Kalau dulu nggak ada. Di situ adanya dulu Wisma Pemuda sama apa ya, lupa lagi. Dulu sini ada gedung nih. Di sini tuh ada, itu masih ada tuh. Gedung tempat pramuka nih dulu. Dulu ada gedung tempat pramuka di sebelah sini tuh. Oh iya, masih ada tuh. Gedung tempat pramukanya masih ada. Tuh di sebelah situ masih ada teman-teman. Dan ini Mandala Kitri, tempat pramuka camping nih. Sebelah sini nih. Ke Mandala Kitri, tempat campingnya pramuka sebelah sini nih. Gitu teman-teman. Dan Kebun Raya Cibodas itu ada di atas. Kita lihat kondisi pasarnya seperti apa ya. Jangan-jangan kalau pengunjungnya sepi berarti kan sebetulnya mah sepi juga yang di pasarnya gitu. Oke teman-teman, kita lihat kondisi pasar Cipanas, pasar Cibodas yang dulu suka rame nih sebelah kanan nih. Kita masuk dari atas aja teman-teman, kita masuk dari atas. Tuh, ini sepi dulu tuh kalau Sabtu ataupun Minggu di sini tuh teman-teman. Ini wah, jalan tuh susah kita tuh pakai kendaraan sampai ke atas itu. Sekarang mah aduh lenglang begini tuh teman-teman. Jadi masuknya dari arah sana ya. Jadi gerbang yang berlaku dari sini nih teman-teman, atau dari atas salah satu nih. Jadi ada kedua gerbang, bisa masuk lewat gerbang yang sebelah sini ataupun masuk gerbang yang di atas sana teman-teman. Dan ini sepi. Ini padahal ini hari libur, ini musimnya orang papajar teman-teman. Tapi ya sepi. Teman-teman. Ya, tidak seperti biasa teman-teman. Wah, biasanya weekend tuh di sini berjubel orang teman-teman, berjubel di sini orang. Tuh, parkiran juga lengang teman-teman, lengang parkiran. Kita coba lihat di apa namanya, di pasarnya. Kita lihat di sini nih. Tuh, sama teman-teman, di sini juga sepi. Tidak tampak aktivitas yang berjubel orang gitu, banyak orang seperti biasanya. Sepi banget ini ya. Ternyata pungli itu bisa merubah sekali bukan merubah ya, saya bilang menentukan nasib sebuah tempat wisata ya. Dulu dengan gagahnya gitu, pungutan di sini di dua gerbang gitu. Tapi ya setelah begini kan ya pengelola sendiri yang menanggung akibatnya gitu. Sepi banget nih Kebun Raya Cibodas. Siap dah. Sepi banget. Padahal ini harusnya musim-musimnya orang papajar nih
sebetulnya harusnya rame nih ya, seperti kalau dulu waktu zaman saya kecil gitu ya, rame banget kalau musim Papajar tuh. Dan tidak musim Papajar pun Kebun Raya Cibodas ini setiap hari Sabtu dan Minggu tuh rame teman-teman. Itu sekarang waduh jauh sangat berbeda. Kita lihat kondisi di sini seperti apa nih. Tuh. Sepi banget. Sepi banget tuh teman-teman. Di sini tuh biasanya berjubel orang yang makan, yang parkir tuh parkirnya biasa aja sih. Masih banyak, masih bisa. Tapi segini masih ada orang ya teman-teman. Segini mah lumayan ada orang lah ya segini mah tuh gitu. Tapi tidak seramai biasanya gitu. Jauh banget. Ini padahal kian ya hari Sabtu nih. Dan sekarang tuh musimnya Papajar ya. Musimnya Papajar. Tapi ternyata tidak seramai itu. Nah ini udah siang juga, ini jam berapa? Jam 9 teman-teman. Jam 9 udah siang juga. Biasanya udah ramai banget sini. Udah pada berdatangan. Ya seperti itulah. Teman-teman, nah kondisi Kebun Raya Cibodas sekarang seperti itu teman-teman. Menurut keterangan sih dari para pedagang yang jual di sini, meskipun satu tiket sudah dihapus teman-teman, nggak ada tiket di gerbang depan nih di belakang saya nih, tapi tetap kunjungan masih sepi, mungkin karena orang belum tahu ya. Untuk memulihkan kembali jumlah kunjungan itu memang butuh waktu teman-teman ya, karena dulu sudah terlanjur tahunya 2 tiket dan yang nggak mahal. Nah sekarang ketika diberlakukan tiket pun orang-orang kita masih butuh waktu untuk menyampaikan informasi ini ke telinga para wisatawan ya teman-teman, sehingga pada akhirnya Kebun Raya Cibodas dibuat 1 tiket itu akan menyebar dan mudah-mudahan kembali ramai seperti semula. Oke, video ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Mayus pamit untuk Kang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.